wabarakatuh. Saya Dery Septian dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu tentang kardiovaskular. Selanjutnya itu fisiologi jantung itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu jantung terletak dalam mediastinum di rongga dada. Yang kedua itu jantung sebagai organ pemompa darah. Yang ketiga itu pembuluh darah sebagai penyalur darah ke jaringan. Selanjutnya yaitu bagian dari jantung yang penting yaitu atrium kanan, tempat penyimpanan darah dan sebagai penyalur darah dari vena-vena sirkulasi sistematik ke dalam ventrikal kanan. Yang kedua itu atrium kiri yaitu menerima darah yang sudah diagnosis dari paru-paru. Yang ketiga itu ventrikal kanan menerima darah dari atrium kanan dan selanjutnya disalurkan ke paru-paru. Yang terakhir yaitu ventrikal kiri yaitu menerima darah yang kaya O2 kemudian dipompa ke aorta dari organ tubuh. Selanjutnya yaitu katup jantung. Ada 4 katup yang berfungsi mempertahankan aliran dari searah melalui balik-balik jantung. Yang pertama itu antrivesicularis, yaitu memisahkan atrium dengan ventrikal. Triscopularis terletak antara ventrikal dan atrium kanan. Mitralis yaitu bicuspadalis memisahkan atrium dan ventrikal kiri. Yang kedua itu katup semicunaris, yaitu memisahkan atria pulmonaris dan aorta dari ventrikel yang bersangkutan. Katup aorta terletak antara ventrikal kiri dan aorta. Katup pulmonalis yaitu ventrikal kanan dan arteris pulmonalis. Selanjutnya itu sirkulasi sistematik. Yang pertama itu dari arteria menuju arteriola, menuju kapiler, menuju vanula dan sampainya di vena. Yang selanjutnya itu sistem konduksi. Jaringan konduksi memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu otomatisasi, ritmisasi, konduktivitas, daya rangsang. Impuls jantung berasal dari nodus neutralis atau SA, pemacu alami dari jantung. Impuls dari jantung menyebar dari SA menuju sistem pengantar khusus atrium dan ke otot-otot atrium berkas Beckman, mempermudah hentaran impuls dari atrium kanan ke atrium kiri, yaitu ke nodus anteroventricularis, merupakan jalur normal transmisi impula antara atrium dan ventrikel. Sirkulasi kecil itu dari darah O2, CO2 sampai ke jantung atau serambi kanan, menuju balik kanan, menuju paru-paru, atau lepas CO2 menyerap O2. Sirkulasi besar yaitu darah atau O2, menuju serambi kiri, menuju balik kiri, menuju aorta dan organ tubuh. Fase-fase siklus jantung. Yang pertama itu mil, diastol, atrium dan ventrikal atau istirahat, menuju atrium, menuju ventrikal. Yang kedua itu diastol atau lanjut. Depolarisasi menyebar melalui atrium dan berhenti pada nodus AP menuju otot atrium kontraksi. Yang ketiga itu sistol awal, itu depolarisasi menyebar dari nodus AP, miokardium ventrikal menuju ventrikal kontraksi atau atrium katup AP menutup menimbulkan bunyi. Yang keempat itu sistol lanjut, setelah ventrikal dalam pembuluh darah, selanjutnya katup simulus membuka, selanjutnya itu sirkular pulmonaris dan sistematik. Yang kelima itu diastol awal, yaitu gel repolarisasi menyebar mel mikrokardium ventrikal atau istirahat dari atrium menuju katup stimulunaris tertutup, bunyi jantung kedua. Gangguan yang terjadi pada kardiovaskular. Yang pertama itu atherosclerosis, yaitu penimbunan lipid independen kalsium fibrinogen sehingga mempersempit lumen pembuluh darah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah itu usia, jenis kelamin, ras, riwayat keluarga. Faktor risiko yang dapat diubah yang pertama itu hiperlipidemia, yang kedua itu merokok, yang ketiga homeostasis atau produk antara methionine sistein, yang keempat obesitas, yang kelima diabetes, yang keenam gaya hidup atau kurang gerak, yang ketujuh itu stres psikososial. Obat-obatan yang pertama itu asam nikotinat atau niacin, yang kedua itu clofibrat arteroliposol, yang ketiga gemfibrozil lipoid liposil, yang keempat simvastatin atau zocor. 2. Infark jantung, yaitu atau serangan jantung. Adanya gumpalan darah beku atau trombus yang menyumbat aliran darah. Gejala nyeri mendadak yang hebat di belakang tulang dada dan lemah yang lebih dari setengah jam. Gelisah dan takut mati, tidak mampu menggerakkan kaki, tangan dan sesuai napas, muka membiru dan trikedia. Obat-obatan yaitu trombotika, unrakenisa, analgetik atau narkotik. Selanjutnya itu gagal jantung. Jantung tidak mampu lagi memelihara selayaknya peredaran darah sehingga volume menit menurun dan arteri mendapat selalu sedikit dari darah. Sebagai akibat kelemahan jantung ini, darah terbendung di paru-paru dan kaki menimbulkan sesak. Penyebab yaitu infark jantung, kerusakan katup, gangguan ritme dan hipertensi. Penanganan yaitu banyak istirahat, pembatasan asupan garam, pengobatan dengan diuretik.
Yang keempat yaitu aritmia. Gangguan irama jantung dapat berupa kelainan dalam frekuensi denyut jantung, di mana serambi atau balik berdekat lebih cepat atau lebih lambat di atas 100 dan di bawah 60 denyut per menit, dari normal 70-80 denyut per menit. Obat-obatan yaitu kinidin, lidocaine, properfem, prokenamid, dispermida. Selanjutnya yaitu sistem pernapasan. Apa itu sistem pernapasan? Sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian ke alveoli yang kemudian mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Struktur yang membentuk sistem respirasi. Yang pertama itu struktur utama. A yaitu saluran pernapasan atas, B saluran pernapasan bawah, C paru-paru. Yang kedua itu struktur pelengkap. A dinding dada, B kosta, C otot pernapasan, D diafragma, E pleuru. Anatomi sistem pernapasan saluran yaitu pernapasan atas, nasal cavity, perimig, lirik saluran. Pernapasan bawah itu trakea, bronkius, bronkiolus, paru-paru, alveoli. Saluran pernapasan secara fungsional, yang pertama itu zona konduksi. Zona konduksi berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara pernapasan, serta membersihkan, melembabkan, dan menyematkan suatu udara pernapasan dengan suhu udara. Yang kedua itu zona respiratory, yaitu terdiri atas bronchioles, respiratorius, dan alveoli. Pertukaran gas antara udara dan daerah terjadi dalam alveoli. Sistem transportasi O2. Selain itu, menurut Genong, HB dapat diartikan sebagai molekul yang berbentuk bulat yang terdiri dari 4 subunit. Subunit mengandung satu bagian hem yang berkonjungsi dengan suatu peptida. Hem adalah salah satu dinifid perfim yang mengandung besi. Pada peptida itu secara kolektif disebut sebagai globulin. Dan molekul homoglobin Hb ada dua pasang peptida di dalam sistem molekul termoglobin. Selanjutnya yaitu komponen utama sel darah merah adalah protein hemoglobin yang mengangkat oksigen O2 dan karbohidrat CO2 dan mempertahankan pH normal. Molekul hemoglobin Hb terdiri dari dua pasang rantai peptida dan 4 gugut hem. Masing-masing mengandung sebuah atom besi. Konfigurasi ini memungkinkan pertukaran gas yang sangat sempurna. Hemoglobin Hb merupakan senyawa membawa oksigen O2 pada sel darah merah. Pengertian lain hemoglobin adalah protein yang kaya akan zat besi. Hemoglobin mempunyai afinasi terhadap oksigen O2 dan dengan oksigen O2 itu membentuk oksihemoglobin di dalam sel darah merah. Dengan melalui fungsi ini, maka oksigen atau O2 dibawa dari paru-paru ke jaringan-jaringan.